Sebagai pengetahuan awal, sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa tidak semua psikolog atau ahli psikologi forensik kemudian bersaksi di pengadilan, terutama untuk individu-individu dengan kasus-kasus tertentu. Bahkan dengan kasus-kasus psikologis yang sudah jelas seperti kegilaan. Nah, kalau kasus-kasus itu sudah jelas, makanya biasanya keahlian dari psikolog forensik tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, psikologi forensik tidak langsung bersentuhan dengan mayat. Ingat, tidak semuanya kasus psikologi forensik harus bersentuhan dengan mayat. Karena kata-kata forensik itu biasanya asosiasi kita rata-rata langsung untuk mengulas mayat ya. Tidak begitu saudara-saudara. Lalu selanjutnya, bagaimana kemudian eksplorasi psikolog forensik atau psikologi forensik di masa kini dan di masa depan? Nah, ini cukup menarik. Dalam Journal of Legal and Forensic Science tahun 2008, Pak Adrianus Meliala kemudian menjelaskan posisi psikolog forensik atau orang yang memiliki keahlian psikologi forensik tentang bagaimana posisi mereka sekarang, ya, dan bagaimana kedepannya nanti, seperti itu. Nah, ini jurnal terbitan tahun 2008. Pak Adrianus di dalam jurnal tersebut mengatakan di mana dan kemana psikolog forensik saat ini. Nah, untuk posisi di mana sekarang kita ketahui bahwa psikolog forensik atau orang yang ahli dalam psikologi forensik kemudian bisa berperan sebagai saksi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, psikolog forensik atau orang yang ahli dalam bidang psikologi forensik bisa berperan sebagai pemberi nasihat di luar persidangan. Dan yang ketiga, psikolog forensik atau orang yang ahli dalam psikologi forensik kemudian bisa sebagai hakim ad hoc. Dan yang keempat, psikolog forensik atau ahli psikologi forensik bisa menjadi pendidik para calon hakim tentunya, atau memberi nasihat kepada hakim-hakim senior. Ayo kita bahas satu-satu. Dalam proses pencarian keadilan, tentunya saksi ahli kemudian sangat dibutuhkan. Peranan dari saksi ahli ini bisa dari berbagai macam profesi, salah satunya di profesi psikologi. Nah, dalam profesi psikologi sendiri, peran psikolog forensik atau psikologi forensik kemudian bisa memberikan keterangan ahli, ya, di depan persidangan, tentunya sebagaimana dimintakan oleh hakim, jaksa, atau pengacara. Itu untuk saksi ahli. Kemudian yang kedua, psikolog forensik atau ahli psikologi forensik bisa memberikan nasihat di luar dari persidangan, tentunya untuk hal-hal terkait dengan persidangan. Nasihat berupa opini atau hasil-hasil penelitian boleh diberikan kepada majelis hakim bisa, atau kepada perwakilan korban bisa, kemudian kepada perwakilan pelaku atau tersangka juga bisa digunakan dalam meringankan hukuman pada pelaku, atau bisa juga kepada media massa dan LSM tertentu. Dan opini atau nasihat maupun hasil-hasil penelitian ini bisa digunakan oleh banyak pihak tergantung siapa yang ingin menggunakan nasihat, opini, atau hasil penelitian para psikolog forensik atau ahli psikologi forensik. Nah, kemudian yang ketiga, psikolog forensik bisa menjadi hakim ad hoc. Hakim ad hoc kemudian di sini dimaksudkan sebagai para psikolog profesional, ya, yang oleh karena kemampuan dan keahliannya dia kemudian diminta untuk menjadi anggota hakim di dalam persidangan. Nah, kemudian yang keempat, untuk di mana posisi psikolog forensik atau ahli psikologi forensik sekarang, yaitu sebagai pendidik atau penasehat para calon hakim atau hakim senior. Nah, dalam hal ini kemudian psikolog forensik atau ahli psikologi forensik bisa memberikan nasihat-nasihat tertentu atau mendidik para calon hakim sebagaimana dengan 3 hal yang berkaitan dengan psikologi. Yang pertama, kita ketahui bahwa
hal ini tidak terhindar, atau peradilan tidak terhindar dari keputusan hakim yang merupakan manusia. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia sendiri memiliki proses mental yang tidak sepenuhnya keputusan-keputusan yang diambil adalah benar. Yang kedua, dalam proses persidangan kita ketahui bersama bahwa dalam peradilan, persidangan itu adalah panggung teater secara psikologis. Ya. Jadi di situ bisa psikolog forensik atau ahli psikologi forensik bisa memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan terhadap unsur-unsur peradilan yang membutuhkan. Dan yang ketiga, dalam proses pengambilan keputusan, tentunya hakim dan siapapun unit-unit dalam persidangan, bisa jaksa atau pengacara, tentunya ada proses-proses pengambilan keputusan di sana. Nah, di situ juga harus memainkan peran psikolog, karena mereka mengambil keputusan tentunya itu merupakan proses mental atau proses psikologis. Lalu mau kemana psikolog forensik ke depannya atau ahli psikologi forensik ke depannya? Sebenarnya untuk pada bagian ini saya tidak ingin terlalu banyak memberikan hal ya, cukup mungkin dilihat di realita kita sehari-hari yang sebagai orang yang berada di bawah naungan keilmuan psikologi. Nah, jadi kalau untuk tahap ini psikologi forensik dalam future direction-nya atau mau kemana, sepertinya harus saya katakan bahwa psikolog forensik atau ahli psikologi forensik hingga saat ini kontribusinya dalam ruang-ruang peradilan itu masih kurang. Padahal kita ketahui bersama bahwa peradilan sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peradilan sendiri adalah panggung teater psikologis sebenarnya di sana. Di sana dihadirkan hakim, di sana dihadirkan korban, di sana dihadirkan pelaku. Namun di realitanya kontribusi dari psikolog forensik atau orang yang memiliki keahlian psikologi forensik masih kurang. Nah, seiring dengan itu juga dijelaskan bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh semua pihak, terutama bagaimana kemudian asosiasi bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga peradilan tertentu untuk memaksimalkan potensi psikolog forensik atau ahli psikologi forensik yang dimiliki. Sebenarnya sudah ada beberapa ya, sudah banyak kontribusi sebenarnya, meskipun dalam dunia peradilan sendiri itu masih minim untuk digunakan seperti itu. Bahkan mungkin dalam penyidikan tertentu, kasus-kasus tertentu masih menggunakan kedokteran forensik ya, daripada harus menggunakan psikolog forensik seperti itu teman-teman. Meskipun demikian, meskipun kurang, masih dalam realita masih kurang terlihat kontribusinya, namun di beberapa lini kemudian memiliki potensi yang besar untuk psikolog forensik atau ahli psikologi forensik dikembangkan. Nah, ini menjadi tugas kita bersama sebagai orang yang berada dalam naungan keilmuan psikologi forensik atau secara umum dalam bidang keilmuan psikologi. Oke, di akhir video ini kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari video ini. Yang pertama, mungkin yang perlu kita ketahui ya, bahwa tidak selamanya forensik itu kemudian bersinggungan langsung dengan mayat seperti banyak asumsi awal orang-orang ya tentang forensik itu. Tapi kalau dalam psikologi forensik kemudian bertugas, perannya kebanyakan dalam sistem-sistem peradilan seperti itu. Kemudian dalam psikologi forensik secara umum garis besarnya ya ada 3 hal. Yang pertama forensik dan kriminal, kemudian forensik dalam specific population, kemudian yang terakhir future direction atau eksplorasi psikolog atau ahli psikologi forensik di lapangan.
Nah, dan kesimpulan yang terakhir bahwa kontribusi para psikolog forensik maupun ahli psikologi forensik sebenarnya ya secara jujur dalam konteks peradilan masih kurang, apalagi ketika kita mengetahui bahwa di peradilan sendiri merupakan panggung teater psikologi sebenarnya. Hal ini bisa dimaksimalkan dan tentunya dengan peran kita semua, upaya kita semua agar potensi-potensi dalam keilmuan psikologi bisa berkembang. Bye-bye semuanya, sekian dari video saya dan terima kasih, jaga kesehatan.